Jadi setiap hari tanaman itu selalu memberikan perubahan baru, keindahan baru. Satu hal yang saya belajar dari tanaman itu adalah karakter konaahnya yang luar biasa ya teman-teman. Itu setahu saya. Ketika dia mendapatkan pupuk, minum yang cukup, maka dia akan dengan leluasa tumbuh sehat. Ketika overdosis juga dia tetap berusaha tumbuh, mungkin dengan bentuknya yang kurang menyenangkan, ada yang keriting, ada yang hijau tapi keriting, nah, seperti itu. Ada yang lain, kalaupun gak ada makanan, akarnya tuh berjalan mencari di mana makanan gak ada. Baru kalau bener-bener sudah gak ada, ya mati pun dia rela gitu ya teman-teman. Itu hanya berhayal ya, maksudnya punya keinginan, punya harapan. Wah enak ya kalau punya stok sayur sendiri, hidup, bisa dipetik setiap saat gitu ya. Ternyata benar teman-teman, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang kita fokus, apalagi dengan fokus bahagia, senang, itu ternyata jadi kenyataan. The dream coming true. Mimpi yang jadi nyata itu saya akhirnya I believe it, saya percaya itu teman-teman. Kuncinya hanya harus berani mencoba saja. Dulu kalau lihat tanaman selada kayak gini, saya tuh cuman aduh enak ya punya tanaman sendiri, setiap saat bisa ngambil, mau masak apa tinggal ya. Ternyata kuncinya hanya satu, berani mencoba. Ini semayan yang akhirnya saya suka gitu ya. Dulu kalau nyemai itu saya suka saya ikutkan di media tanam yang lain, tujuannya ya biar tersiram terus, tapi ternyata ada efek negatifnya juga. Kalau pohonnya tuh udah agak gede kan, kadang kita nyiramnya sembarangan ya, udah kasih air, kadang pakai selang dan lain sebagainya. Ternyata untuk tanaman-tanaman bibit semayan itu tuh nggak kuat, ada yang roboh dan lain sebagainya. Nah akhirnya dari sana saya mencoba untuk menyemai di tempat khusus sendiri seperti ini, kayak gini. Numbuh alhamdulillah, nggak numbuh ya sudah gitu kan. Terus saya banyak nonton video juga tuh, ternyata ada wah disemai satu-satu udah pasti selamat. Itu ya akhirnya saya nyoba yang satu-satu juga kayak gitu. Whatever ya teman-teman. Nih ada rumput juga, nggak saya cabut sengaja ini biar tahu saja apakah medianya ini sehat atau enggak. Ya gitu, kalau ndak sabar sih berkebun ya emang kadang putus asa juga ya. Nih kayak gini nih, kalau nggak ada perisainya tuh kayak gini. Ini dimakan kalau nggak tikus ya siput ini. Aduh pagoda cantik, ini mau saya gantung. Jadi baik ya teman-teman, saya ini sudah waktunya nyemai lagi, bibit tanaman. Seminggu atau 2 minggu sekali saya semai, atau kadang juga 3 hari berturut-turut kalau trainya masih ada ya. Biasa saya ambil tanahnya ini tanah yang sudah ditumbuhi sama rumput, jadi tanah yang paling atas itu berarti tanah subur dan sehat lah ya, rumput aja mau numbuh gitu. Ini nanti mau saya campur sama sedikit pupuk kandang yang sudah didiamkan berbulan-bulan ya, jadi sudah nggak panas lagi nih. Sama rumput-rumputnya juga saya, nah ini ya begini ya teman-teman ya.
cara saya mengambil tanah untuk semaian tanaman saya. Ini rumputnya nih, numbuh nih. Ya, karena ini di sini kebetulan saya ada lahan sedikit yang tanah langsung, jadi bisa memudahkan saya untuk mendapatkan media tanam. Cuman ya itu tetap saya mix ya, kadang kalau untuk semai saya campurnya sama pupuk kandang sedikit saja, dikit, atau kalau nggak dikasih pupuk kandang juga nggak apa-apa kan, dia masih semaian ya, masih soft, masih lembut gitu ya teman-teman. Nah ini tray penyemaian saya udah jadi ya teman-teman. Saya organik traynya pun ikut organik. Nah ini pupuk kandang sedikit, kemudian tadi tanah yang saya ambil, nah aduk, kalau kurang pakai tangan lebih mudah gitu ya teman-teman. Nah ini begini saya udah jadi. Ini media tanamnya udah subur, sudah ketahuan suburnya, rumput aja mau numbuh kan gitu ya. Nah nggak takut apakah ini tanahnya ini gimana ya, jadi media tanamnya saya simpel saja begitu ya teman-teman untuk penyemaian. Nah ini karena saya tuh belinya ya itu ya yang online itu ya, ada mau coba-coba nanti kalau bisa sampai bibit mandiri ya. Untuk perdana saya beli, jadi saya rendam dulu ini pakai tisu biar terpantau mana yang numbuh mana yang tidak gitu ya teman-teman. Nah kalau sudah begini baru saya pindahkan nanti di tray ini satu persatu begitu ya teman-teman. Nah enak banget, saya begini aja. Saya isi dulu ya apa namanya tray penyemaiannya, nanti baru bibitnya. Karena ini ya lumayan banyak ya teman-teman, jadi saya skip dulu ya, terima jadi aja nanti pas masukin bibitnya. Alhamdulillah tray penyemaiannya udah jadi ya teman-teman, udah siap kita kasih bibit. Nah ini apa ini ya, pakcoy ya, barisan pakcoy yang sebelah sini ya. Gini saya teman-teman. Jadi meskipun kita beli bibit yang 1000-an yang isinya 50, itu insyaallah kalau terpantau gini ini iseng banget saya, jadi ketahuan dia numbuhnya berapa. Sebenarnya bisa sih ya langsung disebar aja di sini gitu ya, saya pernah lihat itu ada yang langsung disebar satu pot kecil gitu, lebih praktis ya teman-teman. Cuman kalau kadang ada yang iseng, anak saya apa gimana nyiram itu udah nggak tahu lagi kok nggak numbuh-numbuh, ternyata bibitnya hilang gitu teman-teman. Jadi saya lebih suka gini aja ya, sekalian buat ngisi waktu luang juga. Terus ini kalau udah numbuh tuh kok ngelihatnya ntar seneng aja dulu satu-satu gitu dipindah. Ini kelebihannya apa tuh kalau kayak gini tuh, nanti kalau pas kita pindah tanam udah sama potnya, ini potnya kan udah dari daun ya, udah satu-satu, udah nggak adaptasi, nggak stres lagi dia, udah nggak stres, langsung lanjutin aja akarnya gitu. Ini saya ambil pakai tangan ya teman-teman, aduh sayang banget nih. Dilubangi dulu nih sebelah sini, dilubang dan saya ambil bijinya. Kena dua nggak apa-apa, dua. Ini pakcoy ya, jadi saya kemarin beli di online itu yang pakcoy 1000-an isi 50. Kemudian juga beli
yellow Swiss chard, kemudian beli apa namanya, tomat mawar. Ini tomat mawar ini teman-teman, tuh udah semprot juga kan, kelihatan nggak ya? Nah kelihatan deh kayaknya. Nah ini nanti mau saya pindah juga, saya skip dulu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lihat kalau sudah tumbuh daun 2 atau berapa gitu ya. Nah tadi ya, kita lanjut ke sini ya teman-teman. Ini tanaman krokot saya sengaja taruh sini biar dia tidak terlalu kena panas full 12 jam. Ini di sini hanya sekitar 5 sampai 6 jam saja teman-teman. Ini cabai juga di tanah langsung. Sebenarnya kalau di tanah langsung itu perawatannya ternyata lebih mudah. Ini jarang sekali dipupuk, hanya percaya sama tanah saja, disiram secara reguler. Sesekali saya pakai air kolam lele gitu teman-teman. Ternyata memang lebih mudah sekali begitu. Ini terbukti ya teman-teman. Selanjutnya saya juga akan belajar gimana cabai di polybag atau di pot itu bisa bertahan lebih lama gitu ya teman-teman, lebih lama dan panennya memang bisa berkali-kali seperti itu. Oh bisa, kalau di tanah bisa, kalau di tanah itu bisa teman-teman, panen berkali-kali itu bisa. Saya udah buktikan itu sampai tahunan ya, cabai, satu pohon cabai itu sampai bertahun-tahun bisa, insya Allah 1 tahun lebih bisa. Nah ini adalah lahan baru buka lahan ya sedikit sekali. Ini sebenarnya kalau di raised bed bagus ya teman-teman, cuman adanya ini masih polybag kucai, jadi masih pembatasnya pun tanaman ya. Ini saya bariskan tanaman kucai, ternyata di atas tanah juga lebih bagus daripada kemarin saya taruh di atas yang bawahnya semen itu ya teman-teman. Saya kok belum begitu keren kalau lihat ini saya taruh di atas tanah. Alhamdulillah, nanti next time saya perbanyak lagi untuk persiapan lahan berikutnya gitu teman-teman. Video dari saya, terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan video saya berikutnya. Selamat berkreasi, beraktivitas. Salam satu hobi teman-teman pecinta tanaman.